gulai ya Bu Gris? Iya, mau beli gula. Ini saya mau nyari susu kental manis Bu Gris. Iya, kan mau Bu kental manis. Mau buat apa Ibu? mau buat es. Oh, buat Iya. es. Terus Mau esnya buat- mau dibuat? Buat es krim kan panas-panas Bu Gris. Oh, oke, buat es Kita mau bikin es krim. krim. Buat Nanti es krim. ada buah naganya. Jadi sudah ke pasar beli Bu. Buat es krim Naga. butuh gula nggak Bu? Iya sama. Oke, Bu. kalau gitu kita nanti buat kolaborasi aja video Iya. hari ini. Heeh. Soalnya ini saya mau praktek anak-anak. Jadi gula ini mau saya larutkan ke air. Ya. Itu saya mau menjelaskan tentang sifat fisika, sifat kimia, perubahan fisika, perubahan kimianya bagaimana. Tentang kelarutan. Oke. Jadi kita materinya kolaborasi Bisa bareng, saja hari ya. ini. Oke, Heeh. berarti temanya es krim. Es krim. Oke. Panas-panas kita makan. Oke es Bu, kalau krim. gitu aku bayar ini dulu ya. Oke. Oke. Nah, ini susunya. Oke guys, kita ambil susu yang kecil saja ya. Ini cukup ini untuk buat 2 resep. Oke. Kita bayar dulu. Halo, selamat pagi semuanya. Kakak-kakak kelas 7. Nah, kembali lagi bersama saya Bu Grace dan di sebelah saya Bu Francis. Nah, hari ini teman-teman kita akan berkolaborasi antara Tata Boga dan IPA Fisika. Nah, mungkin teman-teman kelas 7 ada yang bertanya tuh, lah Bu Grace di sini fungsinya apa ya? Nah, di sini fungsinya Bu Grace nanti akan menjelaskan ketika kamu membuat sesuatu yang hari ini kita ingin membuat apa Bu hari ini? Hari ini karena ada buah, materi kita yang buah, kita bisa menggunakan buah naga. Lalu kita akan membuat es krim. Nah, kan ketika- panas ya hari ini ya Bu Grace. Iya, panas. Nah, ketika kita ingin membuat sesuatu yang seperti tadi Bu Grace sampaikan, membuat es krim. Nah, pada saat pembuatannya itu nanti ada kaitannya dengan fisika teman-teman. Nah, jangan beranggap kalau fisika itu rumus-rumus saja. Nah, sekarang kita bagaimana kita belajar fisika itu kita kaitkan dengan apa yang kita lakukan setiap hari di rumah. Nah, ini salah satu contohnya ketika kita membuat es krim nanti ada kaitannya dengan fisika. Begitu ya Bu Francis? Oke Bu. Oke, nah monggo Bu kita menjelaskan hari ini kita membuat Es krim buah naga. Oke, membuat es krim buah naga. Karena di sini adanya buah naga, nanti kita coba membuat es krim buah naga. Es krim buah naga itu bahannya sangat simpel. Kita hanya butuh ini ada buah naga. Ini kan besar, kita hanya menggunakan setengahnya saja. Nah, berarti buah es krim ini akan kita tuangkan ke mangkok ini ya Bu ya. Kita kerok dulu Bu ini ya. Ini kan Oke. bedanya padat Bu ya Grace. Ini Oke, bedanya padat. nah teman-teman, nah ini yang tadi Bu Grace sampaikan. Ketika nanti Bu Francis menuangkan atau pembagian dari buah naga ini ketika dipotong, nah ketika masukkan ke mangkok, apa yang terjadi? Nah di sini buah naga ini kan termasuk benda apa teman-teman? Wujud zat apa? Padat, cair atau gas? Apa? Ayo. Tentu padat kan teman-teman, bentuknya padat kan. Nah, ketika benda padat ini dimasukkan ke wadah, maka dia tidak akan berubah bentuk. Dia pasti tetap seperti itu bentuknya. Oke, silakan Bu. Oke, sekarang kita kerok dulu ya. Mulai mengerok buah naga. Nah, pada saat proses pengorokan ini, di mana benda padat ini ketika kita memasukkan ke wadah, yaitu bentuknya akan tetap. Kenapa? Karena partikel-partikel pada benda padat ini yaitu sangat rapat dan sangat kuat, sehingga dia tidak berubah bentuk. Ini kita kerok sampai habis. Nah, tinggal kulitnya.
selalu kita singkirkan dulu. Lalu bahan yang dibutuhkan kemudian kita membutuhkan gula pasir. Gula pasir ini Berarti ini harus 5 ditakar. sendok. Ya, ini kita takar. Ini kita gunakan sendok ukuran yang ini. Nah, pasir ini juga termasuk wujud padat teman-teman. Dimana ketika kita masukkan ke mangkok lagi, nah dia tidak akan berubah bentuk, tetap bentuknya seperti gula. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita butuh tepung maizena. Maizenanya hanya 2 sendok makan. 1, 2. Sudah. Nah, bahannya ini yang lengkap. Ada tepung maizena 2 sendok makan, lalu susu kental manis 3 saset. Pasti di rumah kalian punya ya, susu kental manis, bahannya murah banget ini. Hanya 3 saset. Lalu ada gula pasir buah naga setengah buah, lalu airnya 500 cc. Oke, teman-teman, di sini tadi kan ada air, ya kan? Nah, air itu kan termasuk ke dalam zat cair kan? Nah, ketika air ini dimasukkan ke dalam sebuah wadah, maka dia akan mengikuti wadahnya. Contohnya, air ini ketika kamu memasukkan ke dalam gelas ukur ini, yang tadi gelas ukurnya 500 ml, ketika kamu masukkan ke dalam gelas ukur ini, maka air itu dia akan mengikuti wadahnya. Dia akan berubah mengikuti wadahnya. Begitu ya teman-teman, berubah di sini airnya nggak berubah, tetapi bentuknya mengikuti wadah. Begitu ya. Setelah kita mengetahui bahan-bahannya, kita akan mulai mengolah. Alat yang dibutuhkan adalah panci, lalu sendok untuk mengaduk. Yang pertama langkahnya kita masukkan gula pasir. Lalu kita masukkan cairannya. Terus bisa diaduk. Oke, teman-teman, ini juga ada kaitannya dengan fisika loh teman-teman, dimana ketika sebuah alat dan bahan dimasukkan ke dalam panci ini, nah di sini terjadi yang namanya campuran. Nah, ini nanti kalian definisikan sendiri ya, campuran itu apa. Yang jelas campuran itu dibedakan menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, pada proses pembuatan ini kita termasuk ke dalam campuran homogen. Nah, nanti teman-teman cari sendiri campuran homogen itu apa sih, kenapa dalam proses ini masuk ke dalam campuran homogen. Gitu ya teman-teman. Lalu kita masukkan susu kental manisnya. Berarti ini aduknya sampai larut ya Bu? Ya. Nah, berarti ini juga ada kaitannya dengan larutan. Apa itu larutan? Ini prosesnya mengaduknya sampai berapa jam Bu? Ini setelah dicampur lalu kita menyalakan kompornya. Kompornya nyalakan kecil saja. Berarti ini proses pemanasan ya Bu? Ya. Nah, jadi teman-teman pada saat proses pemanasan ini ada kaitannya dengan sifat fisika. Nah, sifat fisika itu ada yang namanya titik didih, titik lebur, titik beku. Nah, di sini Bu Grace ini melakukan yang namanya titik didih. Titik didih itu suhu terendah suatu zat cair ketika mulai mendidih. Nah, jadi kita menunggu zat cair ini mendidih sehingga nanti ada kaitannya dengan titik didih. Nah, ini kalau dibuka Bu Grace,
Namanya teknik merebus. Oke. Teknik merebus. Merebus itu bahan cair ini dididihkan sampai dia keluar uapnya. Ya, ini teknik merebus dalam pembuatannya ini. Oke, sampai keluar gasnya ya Bu ya? Enggak, ini keluar ini berbusa gini Bu dikit, karena ini susu toh, dia akan berbusa dikit gitu. Sampai bergelembung-gelembung itu permukaan susunya itu. Oh, berarti sampai mendidih. Ya, sampai Nah, itu tadi yang saya sampaikan, itu ada kaitannya dengan merebus titik sampai didih. mendidih. Sambil Bu Grace mengaduk, kita menghaluskan buah naganya. Diberi air sedikit ya. Nah, lalu kita blender buah naganya biar hancur. Oke teman-teman, tadi kan kalian sudah melihat sendiri tuh. Nah, dari yang tadi naganya itu bentuknya padat, nah ketika dia di blender ya Bu ya. Iya. Nah, ketika dia di blender, maka apa yang kalian lihat di sini bentuknya akan menjadi zat cair, sehingga di sini yang namanya perubahan wujud zat padat ke zat cair. Nah, perubahan wujud zat padat ke zat cair itu namanya apa teman-teman? Nanti silakan kalian isi di kolom yang sudah Bu Grace sediakan ya. Nah, sekarang cairannya sudah mulai mendidih. Ini bisa dilihat mulai mendidih. Lalu kita siapkan maizena yang dicairkan. Nah, teman-teman, ini tadi yang Bu Grace sampaikan pada saat pemanasan ini, yaitu terdapat yang namanya sifat fisika, yaitu khususnya di titik didih, dimana ketika kamu memanaskan zat cair maka dia akan mendidih, itu namanya titik didih yang termasuk sifat fisika. Lalu kita campurkan sambil diaduk Bu Grace ya. Iya Bu. Maizenanya dimasukkan. Kita tumbus hingga menjadi bubur. Nah, bubur susu. Ini Sampai timbul gelembung-gelembungnya, Bu. Oh. Sampai ada gelembung-gelembung udara, itu tandanya dia sudah matang. Nah, setelah matang baru kita matikan. Masih ingat ya anak-anak, tadi ini teknik merebus. Merebus adalah memasak bahan di dalam bahan cair. Cairannya ini bisa berupa susu, bisa kaldu, bisa air mineral. Langkah selanjutnya, ini setelah ya kita tunggu, kita aduk sampai agak dingin, lalu kita tuang ke dalam wadah. Langkah selanjutnya, kita tuangkan, ini tadi ada buah naga yang sudah dilumatkan dengan blender. Buah naga ini punya warna merah yang bagus. Nah, kita jadi tidak usah menggunakan bahan pewarna buatan. Buah naga ini warnanya alami. Jadi kita aman untuk mengkonsumsi makanan dengan pewarna yang alami. Oke teman-teman, ini kan tidak menggunakan satu warna. Nah, ini menggunakan warna yang alami dari buahnya. Nah, di sini juga termasuk yang namanya sifat fisika, di mana dia terjadinya perubahan warna alami. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya gimana Bu?
Selanjutnya kita tunggu dulu sampai dingin, baru kita taruh di wadah, lalu kita simpan di freezer, Bu. Oke, Iya. berarti ini tahap yang terakhir atau bagaimana? Belum, Bu, kita tunggu nanti sampai 5 sampai 8 jam. Setelah beku baru kita keluarkan, kita mixer lagi, Bu. Jadi kita tahapnya sampai 3 kali. Nggak langsung jadi. Oh, berarti Ya, harus bersabar ya kalau membuat es krim. prosesnya lebih dari 1 hari? Ya, 1 hari. Oh, kira-kira sampai berapa hari, Bu? Sampai 1 hingga 2 hari. Oh, oke. Ya. Oke, sekarang adonannya sudah dingin ya. Lalu kita tuangkan ke dalam wadah. Nah, teman-teman, pada saat proses penuangan ini, yaitu di mana wujud zat cair tadi yang dipanaskan, dia akan berubah bentuk mengikuti wadahnya ketika kita menuangkan ke dalam mangkok ini. Gitu ya. Sekarang tempatnya atau wadahnya kita tutup, kita letakkan di dalam freezer. Ini yang bagian atas ya, biar dia menjadi beku. Kita tunggu hingga 5 sampai 8 jam atau sampai 1 malam. Oke anak-anak, hari ini kita mulai mengolah kembali. Setelah 1 malam es krimnya kita masukkan di kulkas, kita menunggu beku. Hari ini kita menuangkan yang es krim tadi ke dalam wadah ini, lalu kita untuk menambah volume kita menambahkan SP. Lalu kita mulai untuk mixer. Kita mulai mixer kurang lebih 20 menit. Ini sudah mulai mengembang ya, jadi kita memixernya kurang lebih 20 menit sampai mengembang. 20 menit mengembang, lalu kita tuangkan ke dalam wadah untuk disimpan di dalam freezer lagi. Setelah dalam wadah, kita menutupnya, lalu kita simpan di dalam freezer kembali. Kita tunggu sampai besok ya. Nah, ini hasilnya setelah beku dalam 1 malam. Tinggal dihidangkan. Ibu tidak punya sendok buat kerok es krim, jadi pakai sendok biasa ya. Ini hasilnya setelah 1 malam di dalam freezer. Warnanya asli dari buah naga. Nah, teman-teman, di sini juga ada kaitannya dengan fisika, yaitu perubahan wujud zat dari padat ke cair, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Francis. Nah, ketika benda ini dimasukkan ke dalam freezer, maka benda ini akan membeku sehingga dia termasuk wujud zat padat. Nah, ketika dia didiamkan selama beberapa menit, nah seperti yang dihasilkan di sini, dia akan meleleh. Dia akan meleleh sehingga nanti akan menjadi wujud zat cair. Begitu ya, teman-teman. Ya, itu tadi hasil proses kita pengolahan setelah 2 hari ya. Sampai di sini materi kita tentang pembuatan es krim. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan pengolahan yang lain.